Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Meskipun hari ini dunia menganggap mahkota yang ia kenakan sebagai tanda kehinaan, namun bagi kita, mahkota itu merupakan tanda kemenangan dan kehidupan. Kendaki pun bagi dunia, Kalvari merupakan tempat yang menjijikan. Namun bagi kita, Kalvari merupakan tempat terindah yang suatu saat akan menjadi tempat yang dipuji-puji oleh semua umat manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Tenangkanlah hati dan jiwamu. Kita sudah berada di tempat yang tepat. Ingatlah selalu Getsemani dan Kalvari adalah rumah kita. Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani,
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sorga, terima kasih pada pagi ini. Roh Tuhan menyertai kami sehingga Tuhan membuka hati kami, pikiran kami untuk kami beribadah mendengar sabda firman-Mu. Kuasa Roh Kudus pimpin hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita letih lesu dan beban berat. Karena pada saat ini saya mendapat masukan kepada banyak jemaat, banyak dalam situasi yang saya dengar bahwa kondisi yang sangat sulit dan sangat-sangat beban dan sangat beban berat. Marilah pagi ini kita mau dengar firman Tuhan agar kami diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk melepaskan beban berat dan letih lesu ini. Mari kita baca firman Tuhan di Matius 11 ayat 28. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, kalimat ini adalah kalimat perintah. Kalimat ini adalah kalimat yang diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada pagi ini. Adakah saudara pada pagi ini orang-orang yang letih lesu dan beban berat? Jika ada, saudara dengar baik-baik firman Tuhan ini. Adakah saudara-saudari yang saat ini sangat membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus Kristus? Jika ada, saudara dengar firman Tuhan baik-baik pada pagi ini. Saudara-saudari kasih Tuhan, hidup ini bisa jadi sangat melelahkan dan beban berat. Permasalahan demi permasalahan yang datang, kegagalan demi kegagalan dapat membuat kita menjadi lelah, ingin berhenti, ingin lari dari apa yang sedang kita hadapi. Tapi saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari dengar apa yang Kristus katakan pada kita pada hari ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus mengundang kita datang kepadanya, mengalami peristirahat di dalam Dia. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan yang ada di dalam Dia kepada kita. Sering sekali kita merasa lelah karena kita tidak dapat benar-benar beristirahat. Misalnya ketika kita tidur, tapi pikiran kita tidak tidur. Pikiran kita terus memikirkan jawaban untuk permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Terus merenungkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Akibatnya, ketika kita bangun tidur, kita bukan bertambah segar,
malah bertambah capek dan tidak mempunyai energi untuk menghadapi hari-hari. Saudara kasih Tuhan, hal itu harus kita tinggalkan. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita dengan panggilan Tuhan kepada kita, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita dapat datang kepada Tuhan Yesus Kristus, meletakkan semua persoalan kita, meletakkan semua beban kita, meletakkan semua tekanan kita di hadapannya. Percayalah, tidak ada persoalan yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Dan tidak ada persoalan yang terlalu kecil yang tidak Tuhan perhatikan. Tuhan memperhatikan kita sampai sedalam-dalamnya. Bahkan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya oleh Tuhan. Milikilah keberanian untuk percaya, menaruh semua harapan kepada Tuhan. Milikilah keberanian untuk meletakkan semua permasalahan, tekanan batin, persoalan, itu semua di hadapan Tuhan. Tuhan dapat menyelesaikan semua itu. Bukan berarti ia bekerja dan kita diam saja. Tapi ada jalan keluar yang Tuhan tuntun kepada kita. Untuk kemana kita harus melangkah. Hal apa saja yang harus kita lakukan. Dan bagaimana kita menyelesaikannya. Maka saudara, mulailah dari sekarang dengar baik-baik firman Tuhan. Datang kepadanya. Serahkan semua hal yang membuat kita merasa letih lesu dan beban berat. Tuhan punya jawaban yang terbaik untuk setiap persoalan kita. Percaya sepenuh kepadanya. Saudara kasih Tuhan. Namun, beban berat yang dialami oleh sebagai manusia sebenarnya merupakan hal yang wajar. Karena sejak kejatuhan Adam dalam dosa. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara kasih Tuhan, di Kejadian pasal 3 ayat 19. Dengan berpeluk engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara kasih Tuhan, inilah sejak awal kejatuhan Adam dalam dosa. Saudara, maka sejak itulah dalam kesemua manusia dalam hidup di dalam dunia ini mengalami persoalan, permasalahan, tekanan batin, perjuangan hidup yang harus diperjuang oleh manusia. Sebelumnya manusia tidak perlu seperti itu. Adam dan Hawa hidup di Firdaus yang begitu indah, yang tidak ada beban, tidak ada masalah, dan tidak ada tekanan batin, hidup dengan penuh dengan damai dan sukacita. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, disitulah mulai manusia akan menghadapi masalah dan persoalan. Beban berat ini bisa terjadi dalam wujud fisik maupun mental. Dampaknya, seseorang bisa rusak baik secara fisik, mental maupun rohani. Tuhan akan memberikan keregaan, bukan berarti tidak ada masalah lagi. Tetapi jika ada masalah datang kembali, maka bisa menanganinya dengan cara yang lebih baik. Bagaimana caranya supaya kita dapat menerima firman yang diucapkan oleh Tuhan kepada kita pada hari ini? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama, datang dan terima undangan Tuhan Yesus Kristus dengan iman. Dan kedua, bereskan beban berat itu dengan Tuhan.
bereskan. Saudara tahu nggak? Kenapa Ayub bisa menerima 2 kali lipat pada akhir cerita dari kitab Ayub? Di ayat 41, Ayub telah membereskan diri dengan Tuhan. Sehingga Ayub tidak lagi berpikir, walaupun dia harus mati pun, dengan keadaan yang sakit, dengan keadaan yang terpuruk, dia terima apapun yang Tuhan mau izinkan terjadi. Maka dia bereskan diri dengan Tuhan. Dia tidak lagi membahas atau mendialog dengan Tuhan tentang apa yang dia alami. Dia terima. Ketika dia terima, maka Tuhan yang membereskan semua keadaan Ayub. Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat. Tuhan yang menggerakkan teman-temannya untuk memberkati Ayub. Jika pada hari ini saudara mau terima firman Tuhan ini, bereskan beban berat itu dengan Tuhan. Jika perlu, minta kekuatan untuk mengampuni orang-orang lain. Lakukan itu. Engkau pasti akan lega. Yang ketiga, percayalah akan penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup saudara. Ingat, penyertaan Tuhan selalu nyata. Bagaimana Tuhan menyertai Musa? Nyata. Tuhan memimpin Musa menghadapi berbagai persoalan yang begitu sulit. Menghadapi Firaun, menghadapi bangsa Israel yang tekak-tekuk itu. Tuhan sertai semua. Yang keempat, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Untuk memikul ku, kataku, artinya firman Tuhan. Taat, belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Yesus Kristus akan menanggung semua kuk bersama kita. Saudara tidak akan nanggung sendiri. Maksudnya kuk adalah pada masa itu terdiri dari 2 lengkungan yang dipasang pada 2 lembu secara sejajar. Jadi saudara tidak nanggung sendiri. Tuhan juga akan menanggung bersama saudara. Kuk dari Tuhan itu baik, berfaedah dan menenangkan. Saudara berjalan dengan menanggung penderitaan, menanggung keterpurukan, menanggung beban, menanggung persoalan, menanggung masalah bukan sendirian, tapi Tuhan menyertai saudara. Saudara kasih Tuhan. Hidup ini untuk memahami firman Tuhan itu adalah pola. Bagaimana pola yang ada dalam pribadi saudara untuk mengerti dan bisa memahami firman Tuhan ini. Tuhan itu menyentuh pribadi kita. Bukan menyentuh semua orang, tapi pribadi demi pribadi kita yang Tuhan sentuh. Maka kalimat itu kita perlu refleksi sekali lagi. Matius 11 ayat 24. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini akan menjadi sumber refleksi yang mendalam bagi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan beberapa hal yang dapat direfleksikan dari penyataan firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pengenalan diri kita. Penyataan ini mengingat kita untuk mengenali dan menerima saat-saat ketika kita merasa lelah, letih, dan beban berat. Ini dapat merujukkan pada beban fisik, emosional, mental, atau spiritual. Revisi awal adalah mengidentifikasikan apa yang membuat kita merasa demikian. Saudara kasih Tuhan, ini penting sekali saudara kasih Tuhan. Kalau kita biarkan letih, biarkan lelah, beban berat, maka fisik ini akan jadi masalah. Beban, mental, sehingga membuat hidup kita tidak bisa masuk ke dalam spiritual.
Sehingga apa yang kita pikir, apa yang kita lakukan, pola hidup kita adalah kita. Maka kita harus bisa menyerahkan kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, yang kupasang itu akan membuat kamu penuh dengan damai. Maka Tuhan akan menanggung bersama kita, bergandeng tangan bersama kita untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Yang kedua, hubungan saudara dengan Yesus Kristus. Penyataan ini mengajak kita datang kepada Yesus Kristus. Ini bisa menjadi panggilan untuk memperkuatkan atau melalui hubungan dengannya, melalui doa. Atau melibatkan Tuhan dalam segala aspek dalam kerjaan kita. Sebelum kita menghadapi persoalan, sebelum kita menyelesaikan masalah, doa, libatkan Tuhan. Refleksi ini tentang hubungan pribadi kita dengan Yesus akan dapat membuat perubahan secara kuat untuk menghadapi dan beban hidup. Yang ketiga, mempunyai kepercayaan dan berharap kepada Tuhan. Bukan harap pada manusia. Ketika kita datang kepada Yesus, kita diingatkan untuk memiliki kepercayaan, harapan bahwa Dia akan memberikan kelegaan. Ini adalah refleksi tentang keyakinan kita dalam kuasa dan kasih Tuhan. Dalam situasi sulit, kita dapat merenungkan bagaimana kita dapat meningkatkan iman kita, meningkatkan kepercayaan kita, meningkatkan rohani kita kepadanya. Yang keempat, kelegaan dalam iman. Penyataan ini menawarkan janji kelegaan, bukan janji penghapusan semua masalah. Oleh karena itu, refleksi ini mengajar bahwa iman dapat memberikan kedamaian, ketenangan, kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Jika kita memiliki iman yang kuat, maka ada kelegaan. Kelegaan membuat kita damai, tenang untuk menghadapi semua tantangan hidup kita. Bagaimana kita dapat menemukan kelegaan dalam iman kita menghadapi beban dan penuh harapan? Penyataan ini pada dasarnya adalah panggilan untuk mencari mengandalkan Tuhan dalam semua aspek hidup kita, terutama dalam kondisi yang sangat sulit ini. Karena itu, melalui khotbah yang kita pada hari ini, kita dapat mengembangkan kualitas diri kita, meningkatkan iman kita, memperkuatkan hubungan kita dengan Tuhan, serta juga kepada orang lain, dan menggandeng semua keluarga kita menjalankan spiritual kita bersama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini firman yang disampaikan kepada kita pada hari ini melalui khotbah ini. Tuhan kita mau ubahkan pola hidup kita, agar pola hidup kita bukan tergantung kepada apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikir, apa yang menurut kita mampu, pengalaman kita, kemampuan kita, bukan. Firman ini mengajar kita, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jika pola kita itu pribadi kita berubah, mengandalkan Tuhan, maka Roh Kudus akan pimpin kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Sehingga kita penuh dengan damai, tenang. Maka Tuhan yang menggandeng kita. Berjalan bersama Tuhan. Maka semua masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, beban yang kita hadapi, Tuhan akan membuat jadi mudah. Ingat firman Tuhan selalu berkata, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami mohon pertolongan Tuhan. Firman ini Tuhan sampaikan kepada kita, untuk kami menyerahkan semua letih lesu, beban berat ini kepadamu. Engkaulah Tuhan yang akan menggandeng kami jalan, dan penyertaan-Mu sangat nyata. Kuasa-Mu yang menyertai kami. Engkau mengajar kami untuk mengandalkan-Mu apapun yang kami kerjakan. Beban kami, tekanan kami, persoalan kami, masalah kami meletakkan ke hadapan-Mu.
Kiranya Tuhan yang membawa kami jalan. Tuhan mengajar kami untuk menghadapi semua ini bukan dengan sendirian, tapi bersama Tuhan. Jika Tuhan yang menyertai, tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang berat akan jadi mudah, yang mudah akan jadi selesai. Tuhan pimpin kami, kuatkan kami dalam situasi sekarang ini. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami, sehingga kami bisa berjalan bersama Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara, jika hari ini saudara letih lesu dan beban berat, marilah datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Andalkan Tuhan, kuatkan imanmu, tingkatkan rohanimu, dan percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ingin kita penuh damai dan sukacita dan tenang. Tuhan akan selalu memberkati kita, Tuhan akan selalu melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati.